Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Fauzan Fikri, kelas 12A, jurusan Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, SMK Kota Negeri Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 26 Tahun 2020. Sudah kita ketahui bahwa saat ini pertambangan batu bara merupakan salah satu sektor penyumbang devisa negara terbesar, tetapi juga banyak mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reklamasi hutan. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2020, menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 26 Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada pasal 1, pelaksanaan reklamasi hutan meliputi 3 tahapan, yaitu: yang pertama, penataan lahan; yang kedua, pengendalian erosi; dan yang ketiga, revegetasi sedimentasi. Penataan lahan. Penataan lahan merupakan tahapan kegiatan sebelum dilakukannya revegetasi. Penataan lahan meliputi konstruksi, drainase, dan penyebaran topsoil. Penataan lahan dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan daya dukung dan fungsi lahan, menerapkan program penambangan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, mendorong kesadaran masyarakat dan pengusaha tambang terhadap pentingnya melestarikan lingkungan. Sistem drainase. Tujuan dibuatnya saluran adalah sebagai daerah aliran air agar air tidak masuk ke area reklamasi sehingga menimbulkan erosi. Selain itu, saluran berguna untuk mencegah air menggenangi daerah timbunan dan mencegah oksidasi material dengan udara dan air menjadi air asam tambang. Kedua, penebaran overburden material. Overburden untuk pengisian kembali in-pit dam D1 berasal dari bukaan lahan pada pit D3. Penebaran topsoil. Material topsoil tersebut akan ditebarkan pada daerah yang telah ditimbun. Tujuan tanah ini dilapisi topsoil adalah sebagai media tumbuh tanaman. Yang kedua, pengendalian erosi dan sedimentasi. Pengendalian erosi merupakan hal yang mutlak atau wajib dilakukan selama kegiatan penambangan dan setelah penambangan. Erosi dapat mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah, terjadinya endapan lumpur, dan sedimentasi di alur-alur sungai. Pengendalian erosi dan pengolahan air dilakukan agar air dari catchment area dapat mengalir ke saluran dan tidak memasuki wilayah timbunan, dan rencana vegetasi untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibuatlah saluran sebagai daerah aliran air agar air tidak menggenangi area tersebut. Pembuatan saluran. Pembuatan saluran pada area yang akan direklamasi bertujuan untuk mencegah air masuk ke dalam area tersebut serta mengencing dari terjadinya erosi. Perawatan saluran. Perawatan terhadap saluran ini penting dilakukan agar tidak terjadi pendangkalan dan mengakibatkan air dari saluran masuk ke dalam badan jalan. Perawatan saluran dilakukan dengan cara menguras lumpur yang sudah mengendap pada dasar saluran. Yang ketiga, revegetasi. Setelah kegiatan penataan lahan selesai, maka tahap selanjutnya lahan tersebut akan ditanami kembali atau dikenal dengan istilah revegetasi. Tujuan derevegetasi ini adalah untuk menciptakan kembali rona awal hutan yang telah digunduli sebelumnya. Selain itu, agar tanaman dapat menahan laju air sehingga erosi dapat diminimalisir. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan. Revegetasi dilakukan melalui tahapan kegiatan. Yang pertama, penyusunan rancangan teknis tanaman. Yang kedua, persediaan tanaman. Yang ketiga, pengadaan bibit atau persemaian. Yang keempat, pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan tanaman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.
dari materi teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan. Apabila ada penyampaian saya yang kurang atau materi yang tidak berkenan atau tidak benar, saya mohon maaf. Silahkan cari di sumber lainnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.